Sehingga pada saat saya observasi ya disiapkan betul kacamata dipakai begitu. Yang saya observasi ketika saya lirik ke kelas ya, ke mesin yang satunya ternyata tidak pakai semua ya. Yang ditunjukkan ya pada saat saya melihat ini Pak, ini prakteknya nanti buat ini diawali dari anak nggak lihat pola, melihat peruntutan kerja, ya, anak mempraktekkan peruntutan kerja. Ketiga hanya gimana Pak, anak harus pakai kacamata. Oh iya sudah pakai kacamata. Gitu. Ketika kemudian agak bergeser, ada anak praktek di mesin yang lain ternyata tidak pakai kacamata. Jadi ya nggak apa-apa, nanti foto yang pakai kacamata. Tapi menjadi bahan evaluasi bahwa ternyata pelaksanaannya tidak menggunakan standar keselamatan kerja yang seharusnya digunakan. Di bengkel itu apa? Nanti coba bisa disampaikan. Itu. Nah, ini sudah saya kasih bocoran sedikit ya. Kalau misalnya harus ada topi macam-macam, jangan nanti ada satu anak yang diobservasi, yang praktek yang lain tidak menggunakan. Ya, oke, lanjut. Dokumen modul ajarnya ada atau tidak, dipraktekkan atau tidak, dan seterusnya. Lanjut. Ini workshop ya. Oke, saya rasa tidak masalah kalau Bapak Ibu sudah membuat semua ya, asesmen mandiri macam-macam, ini mestinya ada. Dokumen penyerahan hasil produk ini yang tadi disampaikan, bisa berupa rekap buku, bisa ada yang berupa kwitansi dan buku servis berkala dan seterusnya. Ini boleh. Kalau belum ada nanti saya tunjukkan form untuk tabel penyerahan produk dan tabel ini bawahnya Pak. Lanjut Pak. Ada layanan pengajuan. Quality control tadi juga ada enggak semacam checklist begitu? Kalau memang itu sudah layak ya, ada tabel quality control atau tidak? Di busana misalnya setelah akan dikirim ya, sebelum dikirim ada semacam dokumen checklist ya. Packing rapi ya, sudah tidak ada lagi kesalahan dalam jahitan, model sudah sesuai dengan gambar pola. Apalagi gitu, ada checklist. Kalau di sepeda motor lampu sudah tercek ya, busi sudah tercek, kemudian apalagi misalnya ganti oli sudah dilaksanakan oke, rating hidup semua dan seterusnya, rem oke, dan sebenarnya itu apakah ada juga ya form di sini di TV ini. Karena kalau Honda sendiri dan yang lain itu punya ya buku servis ya, buku servis itu setiap servis bekal kan juga ada checklist ya, dari yang checklist SR, yang checklist langsung teknisinya atau apa gitu. Terusnya tentang quality control itu sudah Pak, sudah dicek Pak. Iya. Bukti pengecekannya apa? Kalau kemarin di visual gitu. Visual kan berarti sudah dilihat katanya macam ya udah dikirim. Nah, buktinya apa ya? Tidak ada, memang visual itu kita lihat aja. Nah, kalau dilihat itu namanya berarti diobservasi. Kalau diobservasi minimal ada checklist. Jadi misalnya seperti saya ditugaskan untuk mengevaluasi ya, kemudian ditanya, sudah Pak Adip melaksanakan evaluasi, sampun apa? Visual, apa? Melihat kondisi. Terus buktinya checklist ini, instrumen ini yang kami siapkan ini. Jadi ada checklist yang belum saya tulis yang sudah saya tulis dan seterusnya. Lanjut, hasil normatif dan seterusnya. Mungkin secara administrasi ya, kalau ini dilaksanakan akan sedikit repot ya. Bapak Ibu dalam pelaksanaan saya tidak tahu apakah sudah melaksanakan standar ini atau belum. Tetapi itu akan menjadi penting ketika ada gesek ya, bahwa misalnya pelanggan merasa belum diperbaiki tapi sini merasa sudah. Pelanggan bilang bahwa dikembalikan untuk diperbaiki sejumlah 10, tidak ada catatan, di sini bilangnya menerimanya 5 gitu. Hal-hal yang semacam itu diantisipasi dengan catatan-catatan seperti itu tadi. Kalau serah terima barang, kemudian layanan punah jual, bahwa kita menerima lagi memang ada 10 baju yang perlu dikecilkan, dirubah size-nya
10 baju diterima dengan baik. Suatu saat kok pelanggan bilang, dulu kirim 20 ya Pak. Loh, ini ada buktinya bahwa kamu menerima 10, ada tanda tangannya juga dan seterusnya. Itu bisa dipakai. Lanjut, Pak. Paspor kompetensi dan seterusnya nanti kita lihat. Kelihatannya ini saja sih terakhir. Lanjut Pak. Oke. Ada lagi enggak Pak instrumen yang lain? Evaluasi pengembangan TEFA. Ini tentang SKT, tata kelola ya, ini lebih ke tata kelola. Lanjut Pak. Ya kira-kira begitu. Ada enggak tim merencanakan pengembangan TEFA? Seperti apa pengembangan TEFA-nya? Pengimbasan TEFA kepada jejaring. Ini juga nanti akan kami lihat. Sosialisasi sudah dilaksanakan, workshop sudah dilaksanakan. Kalau sudah semua berarti tinggal centang-centang semua. Oke. Penyusunan materi uji sudah dibuat, pengembangan media pembelajaran sudah dilaksanakan atau belum? Kalau belum akan dilaksanakan kapan? Ini nanti akan kami tulis rencana kegiatannya. Lanjut, pembuatan video pembelajaran sudah dibuat. Sampun dari Pak, pembuatan video pembelajaran belum ya? Belum. Nah itu nanti berarti targetnya akan di kegiatannya kapan dilaksanakan, apa saja kegiatannya nanti bisa dituliskan di sini. Lanjut. Oke. Ini hal-hal yang harus dilakukan oleh sekolah pengimbas. Terus ya Pak ya, terakhir ya ini. Oke, nanti terakhir evaluasi semua kegiatan yang harus dilakukan oleh sekolah pengimbas. Mana yang sudah terlaksana, mana yang belum terlaksananya sesuai atau tidak sesuai dan seterusnya. Ada pertanyaan Bapak Ibu mengenai apa yang akan kita laksanakan di evaluasi ini. Jadi sekolah jejaring sih tenang-tenang saja ya, tidak masalah ya. Sekolah jejaring melihat saja ya nanti. Wah iya. Yang pemerintah Pak Ferry. Nanti mau saya ada malaikat. Bisa di. Jadi memang ada form tindak lanjut itu memungkinkan bahwa kalau memang masih ada yang ternyata belum dari instrumen ini, ya nanti akan dilaksanakan kapan gitu kan, ada tadi rencana tindak lanjutnya. Bukan berarti yang belum ada itu kemudian tidak baik ya Bapak Ibu ya. Yang belum ada bukan berarti tidak baik, tetapi memang itu suatu hal yang nanti akan dilaksanakan kapan itu sudah direncanakan. Mungkin sudah direncanakan. Memang belum saatnya gitu misalnya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada tanya hal-hal yang ingin disampaikan? Tidak ada ya. Nah, kalau di kami itu sebelum apa ya, misalnya dulu akreditasi, sekarang itu modelnya kan kalau akreditasi kan selalu perpanjang gitu ya, Bapak Ibu. Jadi tidak setiap 5 tahun. Kalau memang misalnya hasilnya sudah baik, nah, tetap. Kalau dulu pada saat akreditasi sebelum akreditasi kan sibuk gitu macam-macamnya, oke, udah tenang ngerti ya Ian. Saiki panjenengan mantan yang alam akreditasi. Ya, silakan. Kalau untuk judul kan kita kemarin cuma 1 kali Pak. Apa itu Pak? MU-nya, karena sudah terikut semuanya. Untuk program guru, program siswa. Bahkan untuk di Honda itu kan kurikulumnya masih pakai putusan pada kurikulum 2019. Maka saya tanya untuk yang kurikulum MTK itu belum diketok PDAH-nya atau belum disahkan. Nah, itu kan kita baru bisa pakai kurikulum Merdeka, tapi kita masih konsumsi untuk nanti untuk keterampilan siswa sesuai dengan mungkin kayak step ya, perawatan di statis sama apakah ini diperbolehkan? Tidak masalah Pak, tidak masalah. Ya, di capaian pembelajaran itu apabila memang di capaian pembelajaran yang di kurikulum Merdeka masih ada kan mestinya Pak, tidak kemudian menghilangkan yang tadi jenengan sebutkan itu. Ada dengan bentuk wujud, kalau yang dulu KD, kalau sekarang kan capaian pembelajaran
pembelajaran diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya aja disusun ya dengan mengarah ke tujuan yang ada di Honda, gitu. Tidak masalah. Masalah. Satu, oke, enggak apa-apa. Satu untuk seumur hidup tadi Pak. Kalau untuk seumur hidup kan Pembaharuan setiap kan biasanya ada ya MOU ini disepakati untuk jangka waktu betul ya berapa 3 tahun ya per 3 tahun. Setiap pembelian biasanya ada evaluasi online secara online. Oke, ya. Untuk apa? Reportnya, alatnya, pembeliannya harus ada progres Di setiap tahunnya. Setiap tahunnya. Tapi MOU-nya ditandatangani per 3 tahun gitu. Oke, apa? Ya. Oke. Ya kadang-kadang itu ada sekolah yang karena saking akrabnya ya, misalnya Pak Ferry sudah akrab dengan Pak Budi, ya setiap hari luntang-luntung sudah tahu kegiatan secara bersama ya. Bahkan MOU kemudian menjadi tidak ditinjau gitu loh. Nah MOU-nya sudah ditandatangani itu selesainya di tanggal di tahun misalnya 2020, tapi ya kegiatannya masih berjalan gitu. Itu mungkin begitu, melupakan sisi administrasi di MOU-nya, tapi kegiatannya sudah berjalan. Nanti bagaimana dilihat. Kalau memang tidak ada pertanyaan selain Pak Ferry, ada lagi? Aman, Bu Mitra dan teman-teman yang lain. Pak Aman silakan apa dulu? Atau kita sepakati hari ini mungkin kita studi dokumen, kemudian observasi ke pembelajaran ke kelas, atau satu jurusan atau 2 jurusan langsung, atau bagaimana saya ikut? Bagaimana teknisnya saya manut? TB Pak. Hari ini khusus TB. Ya, karena memang untuk pembelajarannya itu sudah siapnya hari ini yang praktek. Sudah disiapkan kacamata tadi ya. Saya untuk kelasnya yang pembelajaran kelas 12 kan Tevanya yang mengerjakan kelas 12. 12 ya. Kalau yang besok itu kelas 10. Baik. Jadi berarti di sini di kampus 2. Di kampus 2 nanti akan lihat pembelajaran di sana. Ada praktek sama teori. Baik, jam. Untuk dokumen sih sebenarnya saya juga sudah bawa Pak. Oh, sudah dicetak berarti. Iya, oh, ada cetak, ada yang kalau mau lihat di linknya juga bisa. Link Tapi bisa sepertinya kalau seperti MOU dan sinkronisasi kurikulum itu cetakan sih Pak. Cetakan Tidak ada di semua, linknya soalnya kan, tapi sudah saya siapkan. Berarti ini nanti khusus studi dokumen untuk yang TB sama observasi pembelajaran yang TB begitu. Nanti besok pagi baru TSM. Oke. Yang dokumen mengenai MOU dan lain-lain mungkin nanti bisa kita lihat, yang termasuk yang presensi dan lain-lain, sambil checking yang ada di di link, bisa ditayangkan ulang di tiap workshop Pak. Kemudian nanti kita lihat secara bersama-sama. Kalau ada yang lewat nanti di delete, diunggah kembali yang lengkap dan seterusnya. Kalau di sana pembelajaran sampai jam berapa Bu? Sampai jam 2. Sampai jam 2. Berarti tidak masalah ketika misalnya nanti melihatnya ke sana habis duhur ngantuk Pak? Iya, enggak. Enggak apa-apa ya. Ini sampai duhur lihat-lihat, cek-cek dokumen yang ada di online sambil lihat yang panjenengan persiapkan cetak tadi nggih. Oke. Silakan. Saya tadi minta tolong Bu Melinda untuk apa namanya? Bu Marlina untuk cetak instrumen Pak. Barangkali sampun ada Instrumen apa Pak? instrumen yang tadi saya sampaikan itu. Saya sendiri ada inisiatifnya Pak. Oh ada, panjenengan cetak. Oke boleh. Pak ini luar biasa menang Bu Fitra ini. Nanti saya mohon maaf saya isikan ya Bu ya. Saya isikan. Silakan Bu kalau mau menyampaikan Bu. Saya lihat saja di sini sambil saya checklist. Saya akan membuka slide saja.
Kemudian Dari ibu, Bu, nonton kali. sambil dibuka satu persatu, ditayangkan, tutup lagi, tayangkan, tutup lagi. Mungkin ada Sebentar, saya cek kok dulu. terus Ini ini apa? dulu ya. Ya. Ini berarti acuan Ibu untuk buka. Iya, monggo. Kerjaan besok. Oh iya, yang Apa namanya, Pak? Yang tadi mungkin bisa dibuka sebentar, Pak, mumpung masih pagi, masih fresh ya. Yang contoh-contoh form apa aja, Pak? Itu ada, saya membawakan contoh lembar kerja kan worksheet ini. Contohnya seperti ini, tapi boleh lah dengan pakai worksheet yang ada di masing-masing. Pakai apa? Milik Honda, pakai milik yang lain, atau buatan sendiri silakan, tidak masalah. Paling tidak ada tujuan pembelajaran, indikator atau KUK-nya, kemudian petunjuk prakteknya seperti apa kan? Kira-kira hampir sama seperti itu sistematikanya ya. Tidak harus blok seperti ini. Oke, kemudian apa Pak? Yang Jangan foto saya. keluhan pelanggan ini termasuk itu layanan purna jual. Formnya seperti ini. Nah, ini jadi ada nomor pelanggan, nama pelanggan, nomor kontak atau HP, nama produknya apa, keluhannya seperti apa, ya. Mungkin di kolom keluhan atau ditambahkan satu kolom lagi jumlahnya berapa kalau ada jumlah ya, atau langsung nama produk, misalnya dasi, keluhannya adalah dikembalikan sebanyak gitu dan seterusnya, nanti diisikan pada saat ada keluhan pelanggan. Atau kalau memang sudah ada buku itu ada formatnya, bisa formatnya yang disampaikan di workshop ke-4 ya. Jadi ada folder, saya tambahkan lagi di link workshop. Kalau panjenengan buka hari ini itu ada workshop keempat. Isinya nanti Bapak Ibu bisa menambahkan satu mengenai keluhan pelanggan ya Bapak Ibu ya. Formnya kalau pakai ini aja benak sudah ada gitu, nggak usah buat lagi. Ya monggo, form ini di download ya. Sudah dikirimkan Mbak Ferry ke teman-teman. Mohon dikirimkan ke SMK grup SMK Jejaring. Nanti udah pakai ini aja ya, silakan pakai ini. Nanti ya kalau pakai ini berarti berikutnya dipakai untuk ketika ada keluhan dari pelanggan. Diterimanya kapan, oleh siapa, ditindaklanjutinya bagaimana, penanggung jawabnya siapa, penyelesaiannya seperti apa. Ada record dalam satu form di sini. Nanti sudah dikirimkan Bapak Ibu, di download ya nanti ya Bapak Ibu ya. Download kemudian monggo ya. Kemudian bisa dibantu Mas. Ini yang keluhan pelanggan, yang form lain Mas upload ulang boleh ya, tidak usah diganti apa-apa kan ya, berarti ya ini ya. Keluhan pelanggan enggak usah, pastinya enggak usah ganti apa-apa untuk workshop keempat. Kemudian lagi Pak di folder yang lain. Ya, ini sudah, ini aja. Kemudian laporan quality control itu, Bapak Ibu juga mungkin sudah punya di sini Pak, sudah kebuka misalnya. Quality control. Nah ini ya, nama pekerjaan, nama pelanggan, nomor kontrak ya, nomor kontrak ini. Ada mungkin perjanjian ya sebelum pelaksanaan ini dibuat dan seperti itu. Kalau tidak ya dihilangkan ya. Tanggal mulai pekerjaan, masa pelaksanaan, waktu penyerahan kapan, nama petugas QC-nya siapa. Jadi tanggal, lokasi, urutan pekerjaan, metode pengujiannya seperti apa ditulis ya. Kalau tadi ya,
melihat secara langsung Pak, begitu yang SMK Salatiga. Ya ditulis saja tidak apa-apa. Bukan sesuatu yang salah melihat secara langsung, tetapi ada recordnya. Gitu. Kemudian hasil pengujian seperti apa? Oh bagus, sudah sesuai dengan ketentuan yang dipesan dan seterusnya dituliskan. Kalau ada tersortir bisa dikasih tindakan perbaikannya apa. Ini salah warna apa dan seterusnya. Yang jawabnya siapa bisa dituliskan. Ya visual ya, jadi salah satunya adalah visual. Pengukuran misalnya bisa sampai dengan quality controlnya itu mengukur. Misalnya yang di busana memberikan list kepada pelanggan atau pelanggan memberikan list kepada SMK sini, ya Teva SMK sini bahwa standar ukuran spek ya untuk bajunya yang dibuat adalah sekian. QC-nya mestinya akan cek ya. Oh sebelum kirim. Oh iya betul. Lebar 55 cm sudah sesuai untuk ukuran ini dan seterusnya. Ini mau dipakai atau tidak atau sudah punya sendiri silakan diupload di folder workshop keempat sesuai dengan sekolah masing-masing. Pakai ini Pak, kami belum punya. Silakan, nggak apa-apa. Di-download, di-upload ulang di sekolah masing-masing. Yeah. Terus nanti semua sekolah sama ya, nggak apa-apa. Memang tabel yang diisikan nanti akan seperti ini. Lanjut, Pak. Selain ini, udah Pak, itu tak Pak. Apa lagi ya? Sudah ya, memang itu ya. Penyerahan lembar serah terima tadi sudah ya. Keluhan pelanggan, quality control. Rekap penyelenggaraan Teva nanti bisa dibuat ini Excel. Agak di besar mungkin. Ya, enggak apa-apa. Ya, daftar unit entry teaching factory ya. SMK ya sini. Nah, ini sudah dibuat ya. Tanggal servis, nopol, merek kilometer, nama pemilik, nama pekerjaan. Oke, ini semacam ini ya. Bahwa ini telah dikerjakan ya. Bukti telah dikerjakan. Kira-kira begitu, Bapak Ibu. Bapak Ibu berarti Bapak Ibu jejaring juga ya dari Darul Falah ya, Yafala, kemudian dari PL. Nanti download 2-3 form itu untuk quality control, untuk layanan pelanggan pasca diterimakan produknya, kemudian rekap daftar ya, bukti penerimaan barang. Cukup ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah punya berarti formnya yang milik sendiri itu yang diupload di folder, bukan form ini yang dipakai. Pak saya sudah punya Pak, sudah punya formnya. Tidak usah pakai ini, tidak apa-apa. Formnya cuma 2 nomor dan apa. Silakan. Kalau memang itu kebiasaannya memang sudah dipakai. Misalnya tadi busana sudah punya Pak, buku apa tadi penerimaan dan buku. Ya tidak apa-apa, itu yang difotokan aja tidak apa-apa kalau memang sudah berupa buku, difotokan, di-upload di folder workshop keempat nanti. Di workshop keempat isinya checking quality control, kemudian serah terima barang atau jasa, kemudian ketiganya adalah apa tadi? Layanan purna jual ya, layanan purna jual. Ada 3 ya. Terima kasih. Monggo saya kembalikan ke Bu ini untuk memperlihatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Di sini saya ingin menunjukkan yang di link dulu saja ya Pak ya, yang workshop 1 di link Google Drive. Ya, di link Google Drive-nya Pak Dadang ya itu, benar. Itu yang dulu LK1 Pak. LK1-nya yang saya cetak pun juga sama dari link tersebut mengenai identifikasi produk masih sama seperti yang kita upload dulu, yaitu kita mengutamakan merek,
Nah, itu untuk WordPad-nya, deskripsi produk pun juga sudah dijabarkan bahwa kami menggunakan bahan dasarnya Trill. Kemudian untuk desain disesuaikan sama pesanan customer, warna juga sesuai pesanan customer. Dari bahan pun juga customer bisa memilih ingin menggunakan bahan apa. Kemudian sebenarnya tidak hanya WordPad karena disesuaikan sama keinginan customer ingin pesan pakaian apa, tapi sejauh ini kami banyak memproduksinya itu WordPad. Sedangkan yang dikerjakan saat ini untuk WordPad-nya sudah selesai, tinggal celananya Pak. Nanti ketika mungkin observasi ke kampus 2 yang sedang dikerjakan siswa itu sudah mengerjakan celananya. Lanjut Pak, untuk yang sheet 2-nya itu sinkronisasi sertifikasi, yaitu untuk formnya yang 2 mengenai skema. Sepertinya kemarin juga sudah dibahas ya Pak ya, cuma hanya ingin menunjukkan saja. Untuk skemanya kami okupasi junior yang meliputi ada 11 unit kompetensi. Kemudian yang selanjutnya Pak Gandang, sheet yang selanjutnya sinkronisasi sertifikasi. Nah ini sama, hanya copy paste seperti kemarin Pak. Ada 11 unit kompetensi dan tujuan pembelajaran yang sudah disusun. Kemudian lanjut untuk perancangan produk. Nah, untuk produknya kami di sini menyertakan ada fotonya, foto WordPad-nya seperti yang didesain kemarin Pak untuk WordPad. Bisa di scroll ke bawah Pak Gandang? Ya, ini untuk langkah-langkahnya mulai dari menjelaskan atau melaksanakan prosedur K3, melaksanakan pelayanan prima kepada pelanggan, ada menggambar busana, mengukur tubuh, membuat pola, memotong bahan, kemudian melakukan pressing, menjahit atau sewing, melakukan penyelesaian akhir untuk finishing, kemudian membuat hiasan busana berupa bordir, dan yang terakhir itu mengawasi mutu pekerjaan. Lanjut lagi untuk analisis sumber daya. Nah untuk pendidiknya kami jumlahnya 5 Pak, 5 guru desain dan produksi busana. Untuk instrukturnya expert itu biasanya ada yang datang ke sekolahan dari dunia kerja. Kalau kadang orangnya sendiri juga ikut datang untuk Mbak Dwi, atau ada perwakilan dari instruktur dari dudinya itu kadang 2 datang untuk mengajari. Ketika dulu itu pernah membuat jilbab atau mereka mengajari payet yang berhubungan sama anak-anak PKL ketika di sana dilatih dulu, di drill juga di sekolahan. Lanjut Pak, kayaknya sudah. Selanjutnya untuk yang workshop 2 di Google Drive-nya ya keluar. Nah itu dibuka yang workshop 2-nya. Oh iya, kanvas yang waktu ini tuh Pak, yang kita lakukan rencana yang dulu saya presentasikan di kampus 2. Itu sudah untuk analisisnya. Lanjut ke workshop yang 2-nya Pak Gandang. Itu tadi workshop 1, bisa kembali, minta tolong diklikkan ini, klikkan aja. Kalau kembali lagi ke tema, workshop 2. Untuk workshop 2 Serkaya Semi TB itu formnya enggak urut ya Pak ya? Iya, dari 1 dulu. Nah ini untuk analisis cakupan kompetensi. Untuk alur tujuan pembelajarannya, ATP-nya
sudah kami rancang disesuaikan sama tujuan pembelajaran yang sudah kami susun, Pak, dengan mereknya kami yaitu Yo Fashion. Kemudian perangkat ajarnya juga modulnya kami insya Allah sudah ada. Hanya saja untuk yang di sini itu yang saya buat karena yang buat kan seluruh tim TB, Pak. Jadi nanti ketika di kampus 2 teman-teman juga membawa modul sesuai yang diajarkan. Nah itu untuk alokasinya, jamnya, analisis cakupan kompetensi. Seperti apa perlu saya baca satu-satu, Pak? Ada bisa ya langsung aja, Pak. Yang workshop yang BS2 ya, BS 202 ya. Ini untuk rumusan tujuan pembelajaran, melaksanakan K3, kemudian layanan prima, sama Pak. Kemarin mungkin kita sudah mengidentifikasi semuanya itu. Kalau kaitan dengan unit kompetensinya berarti kan ada berapa 10 ya? 11 ya? 11 unit Ini berarti ada harusnya ada 11 11. tujuan pembelajaran. Coba. Ya. Lanjut Pak sampai bawah, sampai ya? mutu pekerjaan atau quality control yang belakang. Nah itu ya, mengawasi mutu pekerjaan. Ya. Oke, lanjut ke yang form 03. Ini SOP sebenarnya. Ini untuk SOP-nya melaksanakan prosedur K3. Saya yang di sini masih bingung, kemarin yang saya masukkan hanya melaksanakan prosedur K3, Pak, yang unitnya K3. Atau harusnya semuanya, Pak? Enggak ya? Hanya SOP-nya saja yang prosedur K3. Atau tiap unit kompetensi. Kalau memang tiap unit kompetensi mungkin akan kami perbaiki lagi untuk form yang 203. Prosedur K3-nya Iya. apakah di unit ini saja Iya. atau masuk di setiap unit kompetensi nggak tadi? Melengkapi form ini itu hanya khusus yang SOP yang K3 saja di Iya. sini, Pak. Atau setiap unit kompetensi dibuatkan ada form ini, tinggal copy paste dengan tabel-tabelnya seperti Oh, itu. setiap unit kompetensi. Oh, setiap unit kompetensi. Berarti kami kurang lengkapnya di situ, Pak. Nah, ini baru yang unit pertama, gitu. yang K3. Baru yang K3. Prosedur K3 SOP. Berarti nanti kami akan melengkapi yang form 0203-nya, Pak. Itu boleh ke bawah, Pak Gandam. Kan berarti baru unit K3 ya? K3-nya SOP K3. Oke, lanjut ke yang 0204, Pak Gandam. Ada enggak yang 0204? Oh ada. Yang ini, oh ini baru contoh Pak. Yang lengkapnya nanti ada di workshop 3 modulnya. Tapi sudah ada contoh modulnya di sini. Mulai dari tahapan pembelajaran apa tujuan, itu aja deh masih keliru. Nanti yang di filenya link workshop 3 akan lebih lengkap lagi, Pak. Kemudian tujuan ada langkah pembelajaran ke bawah, Pak Gandam. Nah, ada pendahuluan inti penutup, kemudian ada bisa ada lagi di bawah, ada asesmennya, asesmen, kemudian Ini makanya Bu, Iya. formatif itu tidak ada skor ya? oh iya, Iya. iya. Formatif itu bentuknya memang untuk apa namanya proses ya, ingatan, jadi tidak untuk menilai. Oh, mantap gitu. Jadi, nanti bentuknya ya diubah aja skornya mungkin tidak apa tingkatannya, tingkatan memahami atau bisa mengimplementasikan atau perlu pengulangan atau apa bentuknya. Oh, Tidak berupa skor 20 30 gitu. oh, mantap gitu, siap. Itu dan yang di bawah itu materi. Kemudian yang paling Yang sematifnya ada ya. Kalau sematifnya memang perlu pedoman persekolah. sekarang Kalau sematifnya ada di bawahnya. belum malah Oh, malah belum nggak ada. normatifnya. Oh, gitu. Oke. Atau ini dianggap sumatif gitu berarti ya? Oh, Untuk ngerti, oke, ya, siap. penilaian sumatifnya. Sumatifnya. Yang formatifnya observasi. Nanti Observasi. ada checklist
bahwa anak bisa apa. Oke lah, tiga Iya, observasi langsung. Ya, iya. Oke, lanjut ke yang ya boleh ke bawah dulu, itu di bawah yaitu materinya. Paling bawah, di bawahnya itu ada lembar lagi materi. Paling yang terakhir hanya materi. Lanjut ke yang 0205. 0205 apakah ada? Ya. Ini untuk lembar kerjanya. Lembar kerjanya sepertinya belum lengkap Pak. Tadi Juga per satu ini ya. iya. Tapi sudah dikerjakan ini tadi Iya, sama iya. tim TB yang di kampus 2 untuk mengerjakan yang 0205 untuk dilengkapi per unit kompetensi. Jadi mungkin aja ini juga sudah selesai Iya. tapi belum di-upload. Lanjut ke yang 0206. Mandiri pun asesmen mandiri ini per itu ya Pak ya unit kompetensi ya Pak ya? Iya, ini belum di copy paste satu-satu per unit kompetensi. Untuk WS 2 workshop 2-nya sepertinya memang tidak selengkap itu Pak, tapi yang workshop ketiga kemarin sepertinya sudah dipresentasikan oleh saya, sudah dilengkapi semuanya. Oke, lanjut Pak ke yang workshop 3. Dari buku kerja kemarin di workshop 2 itu ada file contoh, masih ada file dengan nama contoh itu apa ya Bu ya? Coba kembali lagi. Eva. workshop 2. Iya itu Workshop 2. Di sini TB. Ya itu kan contoh form 03 SOP ya kayaknya ya. Iya, tapi di dalamnya sudah nggak ada tulisan contoh Pak. Oke. Berarti nanti di rename aja ya, rename untuk nama angkanya aja ya. Iya. Di dalamnya sudah saya hapus tulisan contohnya, tapi ternyata Atau ini memang contoh tapi ada di bawahnya ya. Tadi kan SOP kan ada juga 05. oh iya, hanya beberapa yang belum Itu 05 dihapus. ada, 06 ada, tapi Iya. contohnya masih ada di atas. Iya. Berarti nanti kalau memang itu sudah diperlukan, contohnya dihapus saja sehingga dokumen yang di sini memang hanya dokumen milik ya sini nggak mau. Contoh form WS. Mungkin contoh itu memang mungkin Emang contoh. contoh sih ya Pak ya. Iya. Belum dihapus. Oke Pak. Nanti satu dilihat dulu barangkali kalau memang itu SOP-nya sini ya malah dihapus malah dirinan aja kalau memang seperti ini, kalau itu contoh dihapus nanti. Iya, yang workshop 3. Workshop 3. Ini yang buku kerja. Untuk buku kerja kemarin sudah lengkap Pak, seperti yang saya dibuka ketika workshop ketiga sudah ada nama Yo Fashion di bawah. Scroll aja enggak apa-apa Pak ada. Untuk nama industri Yo Fashion. Kemudian ke bawah pengendang itu ada 11 unit kompetensi. Lanjut scroll saja enggak apa-apa pengendang. Scroll terus mulai dari K3. Hanya saja, oh iya masih ada yang belum dihapus. Ini harus dihapus kan ya Pak ya? Ya. Yang tulisan unjuk kerja itu. Atasnya apa Bu? Yang rekaman itu nanti dihapus Iya, semua iya, kosong. dihapuskan ya. Catatan diisi dengan penguatan koreksi gitu ya. Oke, berarti belum Terhapus ya. terhapus kemarin. Nah itu tapi sudah ditulis sampai ke elemen 11. Scroll ke bawah Pak sampai elemen 11, elemen unit kompetensi 11. Itu gambar ke sana.
Lanjut lagi Pak, ada mengukur tubuh berdasarkan pesanan. Scroll saja sampai yang terakhir itu ada mengawasi mutu pekerjaan. Mutu pekerjaan. Oke. 11 unit kompetensi. Sampun. Kemudian yang form kedua, ya itu di close saja ya di workshop tadi. Form yang kedua ini sudah per unit, akan tetapi sama Pak, tinggal copy paste belum 11. Tapi itu sudah saya buat per unit, itu unit kompetensi 1 yaitu melaksanakan prosedur K3. Tinggal lagi-lagi copy paste untuk 11 unit. Oke, lanjut di ya. Yang ini form ketiga, checklist aktivitas praktik. Ini mulai dari unit pertama melaksanakan prosedur K3 sampai scroll aja ke bawah Pak Gandang. Unit kompetensi 2, 3, 4 sampai itu ya. Nah, sampai ke mengawasi mutu pekerja. Itu untuk checklist aktivitas praktik. Sama untuk judul apa namanya Pak yang di luarnya filenya masih ada tulisan contoh, nanti saya hapus tulisan contohnya ya. Lanjut ke yang 3, 4 ya. Nah yang ini untuk form checklist rekapitulasi buku kerja. Untuk yang pengalaman standar industri ini nanti harus ditulis semua kan ya Pak ya? Yang 3 kali pengulangan itu berarti belum lengkap untuk yang itu sesuai perumusan tujuan ya, yang tujuan pembelajaran kemarin ya Pak. Ya. Selanjutnya ke bawah aja Pak, itu juga sama sudah kami lengkapi sampai 11 unit kompetensi beserta elemennya. Untuk pekerjaan sampun. Untuk yang formnya rekapitulasi kru kerja lanjut ke 05 merencanakan asesmen dan proses asesmennya yang ini asesmen sumatif. Oke, ini sudah untuk skemanya, siswanya. Tujuan asesmen, konteks asesmennya juga sampun, bukti, aktivitas, kegiatan, konfirmasi dengan orang yang relevan, guru pengampu. Lanjut Pak. Oh iya ini belum saya cetak Pak, minta tolong dicetakkan yang sini. Spesifikasi bisa nggak? Oh nggak bisa ya, berarti belum saya kasih yang bisa di checklist. Lanjut ke merencanakan asesmen ke bawah Pak. Merencanakan asesmen sudah 11 unit kompetensi yang kami lengkapi. Ada lagi kah ke bawah? Nah, ini untuk kemarin pakainya DPL. Oke. Sampun. Ya. Itu untuk yang form 305. Lanjut lagi Pak. Yang form 306. 306-nya mengenai format pengisian instrumen asesmen.
Oh iya Pak, untuk TUK-nya itu kan belum saya coret ya Pak ya. Sewaktu tempat kerja Nanti dan boleh diisi, tidak apa-apa. oh manual tidak apa-apa ya Pak. Lanjut ke bawah Pak. Kelompok pekerjaannya memang kami hanya satu, bukan yang dipecah-pecah menjadi beberapa kelompok pekerjaan, tapi meliputi semuanya itu Pak. Makanya nanti ada skill pasport. Lanjut ke bawah. Bukan cluster. Game buatan cluster. Kalau cluster tuh per tahapan ya Pak. Nah kemudian ini yang ingin sekalian saya tanyakan Pak. Kan kami sudah melengkapi 11 unit kompetensi sampai ke KUK-nya. Tapi ada bagian standar industri atau tempat kerjanya itu diisi kita atau mungkin dari sini sudah itu berapa Pak? Maksudnya untuk standar industri atau tempat kerja yang kolom ini. Ada elemen KUK, kemudian standar industri atau tempat kerja. Kalau elemen kan memang dari skema Pak, ya. Untuk KUK dari skema. Ya. Untuk yang standar industri atau tempat kerja itu maksudnya kita yang menentukan barang studi atau? Itu bisa dari di skema juga ada itu ya. Di apa namanya? Tempat kerja misalnya harus ada peralatannya ya. Harus ada komputer sekian, kalau praktek komputer, kalau ini mungkin mesin scanner apa gitu. Langsung disertakan di sini nanti. Oke. Tinggal melengkapi itu nanti. Ya, nanti sehingga pada saat cek untuk apa namanya lokasi itu bisa tercapai atau tidak, itu bisa dilihat. Seperti yang di bawah. Jumlah berapa ya. Ada kalau misalnya di situ berarti K3 apa alat atau sarana K3 yang harus ada di sana. Misalnya alas kaki. Yang alas kaki misalnya. Ketika kerjaan harus pakai alas kaki. Oke, berarti di langsung ditulis mawon gitu. Itu di scroll ke bawah Pak Gandang kalau kami sudah menyusun dan melengkapinya keseluruhan unit kompetensi. Untuk yang ini tinggal menambahkan saja peralatannya. Ke bawah lagi full nggak apa-apa, di scroll saja sampai bawah. Oke, untuk menunjukkan kalau sudah lengkap sampai mutu pekerjaan. Oke, sampun. Lanjut ke form yang selanjutnya. 26, kemudian ada form ke-7. Pertanyaan observasi langsung ini skenario Pak, skenario yang kemarin bisa di scroll Pak Gandang. Semua unit saya pakai ini ya langsung nih. Oh tapi yang kemarin sudah disampaikan itu soalnya jadi satu karena untuk TB memang ketika menunjukkan hasilnya itu produknya terlihat langsung ditunjukkan ke asesor. Bisa ke bawah Pak. Nah itu untuk contoh pakaiannya, skenarionya, kemudian ke bawah lagi ada peralatannya, bahan peralatan, bawah lagi ada langkah kerja dan tanda tangan. Bisa dibuka. Kemudian untuk yang workshop itu masih ada ya 08. Daftar pertanyaan. Nah, daftar pertanyaannya masih belum lengkap Pak. Belum semua unit kompetensi, harusnya sudah ada 11 pertanyaan. Kalau yang kode unit, judul unit sampai lengkap, tapi untuk pertanyaan di bawahnya itu sepertinya masih 6 pertanyaan, belum 11 per unit kompetensi. Masih sama seperti kemarin Pak. Sudah, selanjutnya yang terakhir sepertinya lembar password. Oh iya, nanti di bawah ada password, skill passwordnya. Ini yang lembar jawaban kayaknya ya. Bentar. Ini lembar, oh iya ini lembar jawaban, jadi nggak perlu. Nggak, tutup aja Pak, kembali ke yang sebelumnya. Nah itu coba ke bawah. Sepertinya ini yang modul ajar Pak. Saya
K3 sampai mutu pekerjaan ada di sini. Ke bawah Pak. Profil ya. Profil. Iya. Atau harus di Nggak tingkat apa-apa, 1? nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Cuma belajar satu file. Kemudian ada skill paspor Pak, yang di bawah ada juga ke bawah. Nah ini untuk skemanya kemarin juga sudah di, dan kita nggak mengalami perubahan Pak, skema masih sama seperti awal. Ya. Nah ini skill paspor Pak, ya, skill paspornya. Untuk skill pasportnya kami menggunakan yang di PPT, materinya Bapak yang di PPT untuk skill paspor, unit kompetensi, elemen, uji mandiri siswa yang ada paraf gurunya untuk tanggal dan hasilnya. Nah ini 2 lembar sih Pak. Ya. Oke. Sudah untuk yang di linknya Pak, tapi itu tadi yang bisa saya sampaikan untuk yang di linknya Pak. Tapi saya ingin menunjukkan buku order. Buku ordernya belum saya upload tadi Pak, belum sempat saya upload, tapi sudah saya siapkan. Oh mantap, masih nanti Pak ya, mau sempat. Itu tadi. Dan untuk MOU dan lain-lain ditunjukkannya juga nanti atau sekalian hari ini Pak untuk mengecek yang tadi ada MOU dengan judinya di warna. Harus ditambahkan di dalamnya yang berhubungan sama per tahun ya. Setiap tahun kita perbarui. 21 Juni 2024 jadi sampai 21 Juni 2025. Dan awal dan itu yang sinkron kurikulum kita juga ada sendiri surat pernyataan keterlibatan sinkronisasi kurikulum dan penyusunan ATP dari kelas 1 semua fase E dan fase F-nya itu juga sudah dicek sama Judi. ATP kelas 1 sampai kelas 3. Jadi kalau ada ingin menambahkan atau apa untuk dari Judi sudah kami cantumkan. Yang misalnya dari Judi terlihat dari mana Bu? Ada materi Judi. Kalau Judinya setuju dengan materi yang kami punya di modulnya, ya mungkin hanya cetak Pak. Tapi kalau ada tambahan, biasanya saya tulis di situ ada yang dari Judi, misal Grace atau kayaknya ada. Nah, yang misalnya tambahan dari Judi itu yang apa? Jadi modul ajar yang di-upload tadi ada berapa? 11 berarti. Iya. Modul ajar yang di-upload nanti. Materi Judi kita modus dan simulasi. Karena kan mereka mungkin punya ciri khas sendiri. Ya, untuk buat pola ya. Kalau dia sudah setuju, tentang kalau ada tambahan dari mungkin ya menambahkan. Ini. Itu tadi yang dapat saya sampaikan Pak. Terima kasih juga atas perhatiannya Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lengkap ya Bapak Ibu ya. Nanti setelah jejaring kira-kira apa lagi ya? Ini tadi yang tadi sudah dipaparkan, kelihatannya tercapai semua.
sambil saya tadi lihat Bu Fitra yang kebutuhan mitra ini tadi, bantuan tenaga ahli ada, investasi ya Bu ya, yang tidak ada ya kalau kerjasamanya dengan Dudi ya, punya pernah, Bu ya. iya tapi bukan investasi yang misal bahan sih Pak, lebih ke bahan. bahan. Ada ya? Kalau iya, tapi di dulu MOU kan pernah belum tercantum ya? belum. Bahan, kemudian kadang juga jilbab, anak-anak juga yang membuat. Kalau untuk mesin dari Dwi Warnanya enggak ada, tapi dulu pernah MOU sama, tapi sekarang sudah enggak MOU Pak. Dulu pernah juga dapat mesin dari Dudi yang satunya lagi. Perawatan Bu tadi belum sempat diceritakan Bu. Perawatan mesin ya Pak? Iya, perawatan ya alat mesin itu gimana? Ada mungkin ada dokumen atau sistem perawatannya bagaimana? Kalau dokumen maintenance-nya ya Pak? Yeah. Maintenance-nya tuh kami ada ini Pak, seperti lembar pemeriksaan, tapi yang digantung di tiap mesin. Tiap mesin ya? Tiap mesin. Tapi kalau kemudian pelaksanaannya setiap oleh teknisi kami per bulan bahkan, tapi per bulan sih Pak. Per bulan sekali. Tapi kalau kita lihat sebelum 1 bulan itu sepertinya sudah sering ngeceki itu, karena melihat anak-anak pasti ada yang Bu ini ada, iya mesinnya bermasalah, itu malah hampir setiap praktek pasti ada pengecekan. Jadi tidak ada yang modelnya dibukukan, itu tidak ada Pak, tapi tadi kartu langsung dikasih ya. Iya, langsung di alat ya? Di alatnya. Enggak Bapak Ibu sambil di Iya, SOP ya yang belum lengkap ya Bu ya, tadi baru 1 itu ya Bu ya? Baru 1. Iya, direncanakan 11. Tapi proses penyusunan ya Bu ya? Iya, proses penyusunan. Kalau dokumen pembelajaran saya rasa semua LK terpenuhi sehingga aman semua di instrumen ini. Tadi hanya masih proses pelengkapan seperti SOP dan lain-lain. Buku kerja tadi ya Bu ya, rekaman aktivitas dan catatannya masih ada keterangan sehingga sudah diisikan, nanti tinggal di hapus-hapus saja itu. Penamaan file, ada nama contoh dan lain-lain itu nanti juga proses sampai dengan pisau mungkin ya, tinggal rename saja nih ya. Kemudian kalau saya ingin lihat seperti undangan, daftar hadir, nonton itu yang ini ke tim siapa ya Pak ya? Ya, 50% ya gitu ke Bapak Ibu, monggo nggih santai aja ya sambil dahar minum ngobrol-ngobrol boleh. Kita lihat-lihat dokumen mawon. Kalau nama konsentrasi keahlian singkatannya apa Bu di busana? Desain dan produksi busana, DPB Pak. DPB. Desain dan produksi busana. Desain dan produksi busana. DPB.
plus ya. Gamenya menampak belum kata harus Ya, oh bener kok. Misalnya bener kok. Oh, bener kok. Oke. Misalnya bener kok. Baru makan kok tadi belum sarapan. Baru aja makan. Oh, kurang masuk. Kerja-kerja aku. Kadang-kadang ya kayaknya aku sampai aku bermangan kemana tujuh kita. Asal Masak berang. Kalau masak kamu itu malah kan. Naikin yang dua. Enggak salah ya masak tahu orang. Naikinnya sing menu dong. Tinggi. Y. Kalau untuk misalnya di Y. Y.
Mungkin apa Pak? SKT-nya Pak. Ambil. Jadi struktur organisasi. Ambil. Vaksin itu Pak, seperti apa, melakukan apa, strukturnya itu berarti struktur tingkat lingkup sekolah ya Pak ya? Lingkup sekolah Pak. Sekolah ya Pak ya? Yang melaksanakan TEVA dan sekolah niki, di sini ada berapa kakak Pak? Ada 2 kakak Pak. Di sini cuma ada 2 kakak memang. Kalau untuk kakaknya itu ada 5 kakak. Ada 5 kakak. Yang untuk yang dapat TEVA itu 2 kakak. Maksudnya dalam real selain bantuan ini semua sudah ada TEVA-nya ya? Maksudnya sudah Yang TEVA-nya semuanya sudah melaksanakan. melaksanakan TEVA. Apa lagi Pak? Yang 3 apa Pak? Yang 3 itu kayak di teknik kendaraan ringan. Dengan juga itu kami berproses pekerjaan harus mobil milik Milik mungkin guru karyawan yang di sini atau mungkin masyarakat ini bapak ibu gurunya ada dengan job di luar ada juga jalan sini. Yang kedua, yang kedua itu TKJ berarti itu kemarin sama jaringan Pak apa namanya di sini. pemasangan wifi. Iya. Jadi seluruh konsentrasi yang memang sudah ya. Artinya lagi Akuntansi Pak. akuntansi apa Pak? Kalau akuntansi Pak? Akuntansi itu Operasi simpan pinjam. Oh ada pengelolaan operasi simpan pinjam nih Pak. iya. Ya. Jadi 5 kakak ya Pak ya ini ya Pak ya. 5 kakak ya. Iya. Di SK tadi tidak tentukan Pak. So, tidak ada apa job desk-nya, ada instruksi kerja apa. Mungkin ada di SK mengenai udah pelan-pelan seperti ini melaksanakan apa gitu. Uraian tugas. Kita bawahnya mungkin. Ini ya. Oh, SK tim pelaksanaan. Yang SK SK TEVA-nya. Ini ya, ini strukturnya ya. Strukturnya Pak. Ini struktur. Koordinator ini pakai cara kita. Nah ini maksudnya apa? Tugas Iya, Uraian tugas ya Pak. dan SK-nya, maksudnya SK. Kalau tadi SK Tim pelaksana. SK tim pelaksanaan TEVA. Iya. Nah di situ tidak ada ya, tidak ada uraian Uraiannya belum ada Pak. ada Pak. Pelaksana SK TEVA pembahasan terus banyak apa banyak Pembuahan nah ini pertahapan ya terus tim perencanaan pengawasan terus wah bisa memang ini Pak ya. Oh.
ya tadi ya bisa dianggap jobdesk nanti ya, yang uraian pekerjaan tadi dari mulai tadi ya, perencanaan, pelaksanaan sampai memberikan pelaporan atau ya. Bayangan saya itu setiap Pak SK-nya setiap meeting maksudnya ya pelaksanaan TEVA bukan di kegiatan bantuannya, tapi memang di TEVA-nya. Bertanggung jawab TEVA-nya siapa, tugasnya apa, nanti kepala bengkel mungkin kepala bengkel perjurusan ada di sini Pak. punya Pak itu. Ya, itu biasanya tupoksinya nanti perjurusan masing-masing. Ya, kemudian nanti bagian marketingnya siapa, itu tupoksinya apa, nonton enggak ya itu ya? Ya. Pernah ya buat nonton ya? Belum gitu, belum. Belum sampai sekitar. Iya. Pengelola keuangan TEVA siapa, nanti tugasnya juga tupoksinya satu, mencatat keuangan masuk keluar, terus apa gitu misalnya, terus ada bagian kontrol kualitas QC, ada tim evaluasi, tim produksinya siapa, koordinatornya gitu. Kalau di TP memang seperti kan tadi ada QC dan lain itu siswa Pak, tapi kalau yang inti guru untuk tim intinya misal pengelola keuangan apa itu memang belum kita susun, tapi memang sudah ada Pak, misal sudah terlaksana tapi belum dihitung ya, mungkin yang jadi bendaharanya ternyata SK dalam rangka Semua bantuan ini ya. Kalau yang ini yang di perjurusan ya, pengorganisasian TEVA ini perjurusan ya kompetensi ya. TEVA-nya itu kakaknya ya, penanggung jawab marketingnya siapa itu ada, tupoksinya apa, kemudian di bagian produksi itu penanggung jawabnya siapa, sehingga misalnya ada kalau komplain pelanggan ini larinya ke siapa, koordinatornya Pak Gandang misalnya, berarti produksi ke Pak Gandang. Kemudian sekolah pengen tahu ini TEVA itu sudah menghasilkan berapa omsetnya, laporan keuangannya bagaimana, berarti kepada siapa dananya, rektornya. Ini kok jelek semua ini atau bagus ini, isinya siapa gitu misalnya. Isinya setelah di bagian produksinya Pak Gandang, isinya Pak Ferry misalnya. Oh ya berarti lolos QC sekian persen, tahu laporannya gitu. Itu ya berarti ya. Iya. Ini nanti bisa dibuat bersama. Pengembangan SDM itu juga. Jadi omsetnya berapa itu juga tidak ya Pak, tidak, atau ada memang sudah ada pencatatannya. Sudah ada pencatatannya. Nah, nanti ya. Sudah ada, tapi penanggung jawabnya siapa penanggung jawabnya dan strukturnya itu masih belum tulis. Nanti yang omsetnya bisa saya sebutkan. Kita nyari alat atau bahan itu dari Indo Karya Tata. Kemudian untuk keterserapan lulusan itu biasanya kita juga kerjasama sama mana Pak Pamungkas, PT Holi ya, Holi, Pungko, Sai, Aparel, mana lagi? Banyak sih Pak untuk Libra Permana yang di Bawen, 5 berapa lagi? Formosa 6 untuk keterserapan lulusan.
Tapi kalau yang untuk pembentukan seperti tadi PKL macam-macam gitu. PKL sejauh ini oh iya itu ada CV mana yang di Kelambu baru nggih. Itu ada baru juga Pak yang di Kelambu. Sama GNC Kids konveksi itu. Sampun. Ingat 4. 4. Kalau PKL-nya kita di backup di semua di AHR. Semua ya. Dijadwalkan dari sana. Ya. Jadwal yang buat 8 tambah 4 12. Kalau kakak yang lain kira-kira rata-rata 5 ada? Banyak Pak ya? Banyak malah yang tempat PKL. Iya. Di stasiun serobokan semua ada. Yang akuntansi ya? Ada Berapa Pak itu Pak? Iya, ada kejaksaan. Ya. Berapa itu Pak? banyak sekali itu. Kalau 5 berapa? Ya 10 20 Ya 10 lah kalau ada. 10 ya akuntansi ya? 12 tambah 10 22. Kantor kecamatan, kantor desa sudah semua. Oh semua banyak Pak 20 Pak berarti ya 20 Ya, sama Pak. 12 20 sama 12 32 otomotif TKC TKC piro? Hampir. KRDP. KRDP. Iya, HSC. HSC. Limbit, Strabit ke Strabit juga. Telkomsel baru Proses. Kayaknya Sudah. sudah ada. Jadi jadwal TKC-nya ada 4, 5. 2 tanggal 5, 7 TKR itu ada Guling sama Kafik. Guling, Kafik, Guling tadi. ada ya kartu di Gerobokan ada ya? Kasusnya Kita Oh, Semarang. Semarang ya, Iya, Semarang Semarang. ada. Iya, di Kudus juga ada ya. Semarang. Semarang, Solo, Solo. Solo itu Aktif. Kafik sama Guling. 37 3 sudah. 40 gitu ya? Iya. Ada ya 40-an ya. Organisasi ada, transfer teknologi ada, bantuan tenaga ahli juga sering ya, ya. Produksi bersama gitu ada nggak Pak? Kalau di TSM servis kunjung gitu. Servis kunjung itu kan berarti ya produksi bersama. Pernah Pak untuk melaksanakan ini? Kalau servis kunjung kita hampir Pak. Mungkin setiap event kalau di AHAS dan di Cempaka kita kan biasanya kalau kita eventnya biasanya dekat kita bisa nanti kan berapa? Pemasaran, ya itu kan kunjung. Investasi ada, rekrutmen penyaluran lulusan banyak yang diterima Pak, yang diterima di AHAS. Kalau di AHAS itu kembali ke anaknya Pak sebenarnya Pak. Ya. Minat anak yang sebenarnya ada. Sebenarnya kemarin di Cendana itu udah ada 5 anak yang Di sana ya? Di sana. Terus tadi sekarang itu ada 2 orang. Untuk penyerahan hasil produk itu kalau punya form sendiri diupload tadi ya Bu ya? Nggih, yang tadi buku order itu di Buku bawahnya order. ada catatannya. Kan Catatan itu. ada tanggal masuk, ada tanggal Betul. selesai, Pak. Nanti samakan ya dengan tadi Iya. diupload QC, kemudian layanan pernah jual kan sama ya itu ya diupload di ini aja. Kegiatan keseluruhan Pak ini Pak, membentukkan tim. Nah ini kalau ini kan, nah ini SK tim ada, ini cuma evaluasi tata kelola, proses eksekusi, tata kita kerja, evaluasi, dokumentasi.
kegiatan bersama jejaring ya Pak ya, yang tahu siapa ya ini. Penyamaan persepsi sampun nggih. Bersama semua jejaring. Workshop 1 bersama semua jejaring, workshop 2 bersama semua workshop analisis sumber daya sampun ya. Yang tidak dengan pendamping ya, pernah ya. Yang tidak dengan pendamping. Khusus analisis sumber daya. Kalau saya baca laporannya kan ada dengan Pak siapa gitu. Sumber daya. Mana tuh? Dari anu ya. Dunia SMK ya. Pak. Pak Siapa? Siapa kan sih? Saya baca sekilas. Lagi sumber daya apa bisa marketing gitu. Dengan Harpindo. Internal ya, memang. Pak Amin ya. Pak Amin, Pak Heri, Pak Fitra, Pak Roman. Internal ya. Workshop penyusunan materi uji kompetensi. Media ya Pak ya, yang belum ya Pak ya Pak Heri. Media aja Pak masih. Rencananya insya Allah bulan ini November ya Pak. Mungkin November ini Pak. Pendampingan ke jejaring November. November. Video Mulai dengan proses Pak. Peningkatan sumber daya manusia, magang-magang, Guru ini masih proses juga sama guru. SMK jejaring ikut enggak atau guru Guru ini Pak. Buat apa yang makan guru. manajemen pemasaran Belum gitu ya? pemasaran. Hari sudah Pak. Oh sudah Sudah pemasaran. dengan jejaring Dengan jejaring juga itu. ikut. Kegiatannya apa? Di workshop ya Pak ya? Workshop ya. Kemarin workshop manajemen pemasaran. Sertifikasi produk itu ambil ya biasanya. Kemudian penerbitannya nomor izin perusahaan NIB atau Iya. sudah
kayak proses ya Bu, saya Misalnya, surat izin nama produk kita. nama produk. Oh iya. Udah disetujui Yo Fashion untuk tata busana, tapi masih proses sampai disetujui sampai di penerbitan semua. Iya, Belum. penerbitan. Diajukan ini ya, nama ini. Namanya udah di ACC. Udah di Jadi ACC. cuma tinggal untuk perlengkapan dan sebagainya. Iya, iya. belum. Iya. Ada bahan baku. Dan baku udah kok. bahan baku sama. Sama. Penerapan model aja sudah dilaksanakan. Aku masih main sampai sekarang. Aku main mana ya? Repota jadi silah kok. Karena belajar. Kalau sepeda motor itu singkatannya apa Pak? Teknik sepeda motor Pak. TSM. TSM. Ada untuk TBSM itu apa? Teknik bisnis Pak. Dulu tahun kemarin itu ada bisnisnya. Sekarang itu pakai TSM. Kalau dia ya TSM. TSM memang ya. Ya. TSM lagi. Ya kemarin TSM lagi Pak. Oh, iya. Nomenklaturnya balik lagi TSM. Oke, balik ke TSM lagi. Dulu ya TSM. TPV. Pusing ya, pusing ya. Bisa tahu kak saya. Tapi aku kalau kata-kata kayak udah terganggu sih. Aku yang mulai pusing sebenarnya. Ini tadi berarti kami mengangkat beberapa dokumen baik secara pengelolaan, bantuan maupun memang pelaksanaan TEVA-nya. Kalau tadi ada 6 instrumen. Instrumen pertama ini pelaksanaan sosialisasi TEVA. Ini di catatan saya tidak ada ditemukan catatan, jadi pencapaiannya oke, semua ada, administrasi kegiatan lengkap, dokumen daftar hadir foto notulen peserta dari dinas semuanya ada, laporan dan SPC ada semua. Kemudian asesmen pengembangan TEVA
mengenai pengorganisasian TEFA. Ini tadi yang mungkin ya nanti perlu disusun ya Pak ya, karena ternyata yang tadi disampaikan oleh Pak Ferry itu adalah SK TEFA ya. Boleh sebenarnya TEFA apa namanya, struktur organisasinya sama dengan yang tertulis, tetapi kemudian nanti dilengkapi dengan elemen organisasi yang di dalamnya tadi saya sebutkan ya, untuk ada mungkin bidang marketing, bidang produksi, bidang kontrol kualitas, bidang tim evaluasinya apa. Dan tadi disampaikan Pak Ferry sudah berjalan TEFA ini di semua KK, ada 5 konsentrasi kalian, sehingga di asesmen pengembangan TEFA ini di instrumen kedua ada beberapa yang memang saya tidak bisa checklist ya. Untuk pengelolaan keuangan misalnya ini mungkin belum ada SOP ya tentang pengelolaan keuangan, tentang penataan lingkungannya, walaupun sudah berjalan tapi secara dokumen ya, secara organisasi dokumennya ini belum terlihat. Pengembangan SDM ini, analisis SDM-nya seperti apa. Kemudian kalau memang ternyata ada dibutuhkan beberapa tenaga ya dalam bidang tertentu, harus magang atau harus melakukan peningkatan SDM berupa apa, ini nanti mungkin besok pagi bisa menunjukkan konsep nanti minggu. Sehingga di sini kalau saya tulis di catatan, TEFA sudah berjalan dengan baik ya secara struktur pengelolaan, tapi belum ada SK dan jobdesk ya yang diterbitkan. Jika rencana tidak lanjutnya, mungkin nanti mohon bisa diterbitkan jobdesk ya, TEFA SK plus jobdesk ya. Kemudian mengenai penguatan mitra juga instrumen ketiga oke. MOU tadi Bu Fitra sudah sempat menunjukkan MOU, di dalamnya sudah mulai mencakup semua hal. Saya membaca tadi di MOU-nya, meliputi sinkronisasi kurikulum, transfer teknologi ada, bantuan tenaga ahli ada, produksi bersama ada, investasi, kerjasama penyasaran ada, rekrutmen penyaluran lulusan ada, bidang mitra dunia kerja ini juga sudah sesuai dengan konsentrasi keahlian masing-masing. Jumlah mitra kerja keseluruhan ini sempat dihitung ya, ada 40-an ya Pak ya. Sehingga tidak ada program yang perlu dikoreksi. Kemudian mengenai pelaksanaan pembelajaran TEFA yang sudah kita siapkan di beberapa pertemuan, mulai dari identifikasi produk, analisis bisnis, kemudian referensi, analisis kompetensi, sampai terbitnya skema sertifikasi. Ini baru yang di Busana ya, Busana aman semua kelihatannya, kecuali tadi SOP baru ada satu. Sehingga di catatan saya tuliskan masih proses gitu ya Bu ya. Jadi apa namanya, penerbitan SOP untuk unit konsentrasi keahlian, penyusunan SOP dalam unit-unit yang lain bisa menjadi rencana tindak lanjut ini. Kemudian evaluasi dan pengembangan TEFA juga tidak ada masalah. Tim pengembang yang tadi SMS ditunjukkan ada, evaluasi kita lakukan hari ini, dokumentasi evaluasinya ada, sehingga oke, tidak ada masalah. Kemudian kegiatan keseluruhan mengenai bantuan TEFA ini ada beberapa yang belum terlaksana, juga menjadi catatan. Yang sudah terlaksana ini ada penyamaan persepsi, workshop 1, workshop 2, workshop 3, pengembangan modul ajar, pembuatan asesmen, sampai dengan penyusunan skema dan ini ya instrumennya ya.
Tapi ada beberapa kegiatan yang memang masih akan dilaksanakan di bulan November ini, maksimal awal Desember, itu seperti workshop pengembangan media pembelajaran, pendampingan dengan SMK jejaring. Saya belum tahu apakah pernah ada pendampingan secara khusus ke SMK ini, wujudnya berupa apa gitu, ke SMK jejaring, atau memang workshop ini ya? Workshop ini, okay. Bentuknya workshop ini ya? Bentuknya workshop ini, Pak. Ya. Kemudian pembuatan video baru dimulai hari ini. Kemudian manajemen pemasaran sudah dilaksanakan. Sertifikasi produk ya, izin untuk nama, kemudian itu, kemudian workshop yang belum terlaksana, refleksi ya, workshop refleksi. Workshop refleksi itu akan dilaksanakan bersama-sama setelah akhir kegiatan bersama jejaring, sehingga catatan di kami beberapa kegiatan sudah terlaksana dengan baik dan beberapa yang lain akan dilaksanakan di akhir bulan November ya, maksimal bulan November. Saya lihat tadi ada 55% yang sudah terlaksana. Di sini saya tulis, nah di sini akhir Oktober, ini sudah dua minggu setelah pelaporan 50%, mungkin sudah lebih dari 55%, sehingga catatan di kami tuliskan 40% program akan diselesaikan di bulan November ini. Rencana selanjutnya adalah menyelesaikan program sampai dengan 100%. Bapak, ini secara surat tadi kami sampaikan kepada tim, kepada Bapak Ibu guru, bahwa secara keseluruhan di instrumen evaluasi yang berjalan untuk studi dokumen, saya rasa hampir keseluruhan oke ya di catatan saya. Hanya ada beberapa tadi sudah kami sampaikan Pak, dan dokumen ini nanti bisa menjadi dokumen evaluasi nanti. Kalau di kami mungkin nanti bisa sampai dengan besok, karena masih ada satu kompetensi ya hari ini, dan yang dokumen besok nanti bisa di-scan kemudian di-upload juga di link di workshop keempat. Ini yang studi dokumen hari ini sudah berjalan dengan berfitrah tadi Pak, dan potretnya ada di dokumen ini. Ini istirahat, setelah istirahat tadi rencananya akan observasi untuk pembelajaran yang tata busana dari kampus 2 dengan Bapak. Jadi setelah zuhur dan makan siang mungkin teman-teman sama-sama berarti ke sana nanti Pak lihat, kemudian observasi yang di sana ya, observasi yang kemudian yang besok pagi berarti ada di sana lagi atau di sini dalam. Oh, sama posisinya di sini ya, sekaligus penutup. Oh, proses pembelajaran. Berarti di sini ya, tetap di sini dan penutupan. Nanti kalau TV-nya sekalian lihat kesananya, kalau proses pembelajarannya sekalian besok setelah studi dokumen itu. Muter-muter kalian penutupannya di sini teman-teman. Aku suwun tadi mungkin yang apa ya, catatan tentang TEFA ya Pak ya, kami informasi tentang offset nanti ini di luar forum ini aja. Kemudian SK TEFA itu kan sudah ada Pak, yang diupload itu ternyata SK TEFA pengimbasan yang program bantuan. Nah yang di instrumen ini yang dimaksud itu adalah SK pelaksana TEFA, mungkin sama, tetapi kemudian diuraikan lebih detail mengenai pengelolaan TEFA dan pengembangan TEFA sesuai dengan tupoksi masing-masing. Bagian tim keuangan nanti bagian apa, marketingnya akan melaksanakan apa, kemudian bagian produksi atau layanan jasa itu tugas tupoksinya apa, itu yang tadi ternyata belum ada ya. Ini sudah kami tuliskan juga di sini sebenarnya. Nanti bisa dilengkapi di
sampai dengan akhir program ini. Matur suwun, kami ucapkan juga terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, karena nanti posisinya langsung observasi ke sana secukupnya, sehingga tidak ada pertemuan lagi di ruangan ini untuk hari ini. Kalau dari jejaring juga ingin melihat kondisi proses pembelajaran sampai proses ada mungkin pembuatan produk ya di Teva, nanti bisa bersama-sama di kesana bareng-bareng. Tapi kalau misalnya ada kegiatan nih langsung foto setelah istirahat ya monggo. Matur suwun dan mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan dari kami. Saya cukupkan untuk pertemuan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Adi Usori selaku pendamping pusat Teva SMK YSMI Karayom yang luar biasa hari ini. Bapak Ibu yang dihormati, untuk kasus selanjutnya yakni ISOMA. Nanti setelah ISOMA evaluasi di kampus 2. Untuk sebelum akhiri kita pada hari ini, mari kita baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali dari saya selaku pembawa acara, bila ada tutur kata dan kalau tidak berkenan mohon dimaafkan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.